Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan baik kondisinya dimanapun teman-teman berada. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang sudah mensupport Mr. Santos Channel dengan cara subscribe, like, ataupun share materi-materi yang ada di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal pahala buat kita semua, karena berbagi ilmu itu adalah hal yang sungguh luar biasa pahalanya. Baik teman-teman, sesi ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kepemimpinan, dan khusus untuk sesi ini kita akan membahas mengenai public speaking. Nah, kenapa public speaking itu ada kaitannya dengan kepemimpinan? Karena pada dasarnya kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang, dan public speaking adalah salah satu cara menciptakan pengaruh tersebut. Kita akan bahas mengenai pengertian public speaking biar teman-teman lebih memahaminya. Public speaking adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan mengenai suatu hal atau topik di hadapan banyak orang dengan tujuan mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan, dan memberikan informasi kepada masyarakat di tempat tertentu. Jadi public speaking yang baik adalah ketika pembicara mampu mempengaruhi hingga pendengarnya menyetujui yang ia katakan dan terpengaruh untuk melakukannya. Nah, jadi itu definisi atau pengertian public speaking yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Hasil survei dari 3.000 orang dewasa oleh Kristen Stewart, Effective Speaking, tentang ketakutan terbesar orang Amerika, yaitu berbicara di depan umum. Ketakutan pertama melebihi ketakutan akan kehancuran keuangan, bahkan kematian. Dan penelitian terhadap 3.000 manajer perusahaan tentang ketakutan terbesar mereka adalah 3% itu kegelapan, kematian, air dalam, masalah keuangan, dan kutu. Ketakutan 5% itu naik lift, 8% naik eskalator, 11% takut akan anjing, 14% takut kesepian, 18% takut ketinggian atau terbang, 41% adalah ketakutan berbicara di depan umum. Jadi menurut penelitian tersebut, bahwa yang paling menakutkan 41% adalah berbicara di depan umum atau public speaking. Public speaking biasanya itu banyak dilakukan di beberapa hadapan umum, misalnya presentasi internal, presentasi eksternal, mengajar, seminar, training, press conference, media interview, ataupun talk show. Permasalahan-permasalahan ketika kita melakukan public speaking itu ada beberapa, ya. Pada saat kita berbicara di depan umum, biasanya ada beberapa kendala atau problem. Antara lain ada no audience benefit, ada no clear point, no clear flow, too long, too much, too detail, lifeless reading, no interaction. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah no audience benefit. Kalau boleh diartikan itu kurang lebih tidak ada keuntungan bagi penonton. Jadi harus ditanya, ask yourself, what does my audience need to hear from me? Apa yang perlu didengar audiens dari saya? Jadi ini poin penting juga pada saat kita berbicara, apa yang perlu disimak oleh pendengar, dan otomatis kita akan mulai berpikir apa yang akan kita sampaikan itu membuahkan hasil atau bermanfaat, berguna, atau apa segi keuntungan untuk si audiens. Kita lanjutkan problem yang kedua. No clear point. Tidak ada poin yang jelas pada saat kita menyampaikan.
Akibatnya pada saat kita memberikan materi, baik itu kita seminar ataupun hal lain, audiensnya pada kurang semangat atau bete atau bahkan tidak memperhatikan karena poin yang kita sampaikan kurang jelas. Yang berikutnya ada no clear flow, tidak ada alur atau aliran yang jelas. Bahasan materi kita kadang ngalor ngidul atau nggak jelas lah ya istilahnya, itu akan sangat berpengaruh sekali atau menjadi kendala pada saat kita berbicara di depan umum. Kendala yang berikutnya, too long, too much, too detail. Pada saat kita memberikan materi ataupun kita berbicara itu kadang terlalu panjang, terlalu banyak, kadang terlalu detail juga mempengaruhi sekali. Itu menjadi kendala pada saat kita berbicara di depan umum. Yang efektif, efisien, kita harus memberikan penjelasan secara cepat, jelas, dan tuntas. Nah, akhirnya pendengar itu tidak bosan dan mereka bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, di situ diberikan contoh di sini ada wartawan nanya, misalnya, "Pak, kasusnya gimana?" Nah, jawabannya, "Nganu Mas, nanti tak BBM ya atau tak tweet deh, please." Nah, artinya di situ terlalu panjang, terlalu banyak, bulat-bulat atau tidak langsung secara jelas dan tuntas. Nah, itu kendala pada saat kita public speaking. Yang berikutnya adalah lifeless reading, no interaction. Artinya tidak ada interaksi atau tidak hidup suasana di dalam ruangan kita atau dalam acara public speaking kita. Jadi itu suasananya itu kurang hidup atau tidak bernyawa, alias suasananya itu mati. No interaction, tidak ada interaksi antara si pembawa materi atau si pembicara dengan audiensinya. Nah, itulah kendala-kendala pada saat kita public speaking. Kita lanjutkan. Rules of public speaking. Aturan-aturan berbicara di depan umum secara singkat kita akan paparkan. Di sini ada istilah P3K, persiapan, dan ketekunan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu sangat penting sekali pada saat kita berbicara di depan umum. Seorang pembicara yang sukses tahu cara membangkitkan kepercayaan dalam dirinya, sebaik ia tahu cara membawakan pidato dan presentasinya. Mereka sadar apalah artinya kata-kata yang hebat apabila tidak disertai keyakinan pada saat menyampaikannya. Ada 3 strategi public speaking yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Yang pertama, kembangkan sikap matang dalam Anda. Be mature. Sikap yang matang itu meliputi kecerdasan emosional, kematangan usia, dan gambaran diri yang positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, kenali dan kendalikan penghambat kepercayaan diri. Combat your hidden enemies. Yang meliputi cara berpikir dan merasakan, cara mengungkapkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan, dan cara menempatkan diri di hadapan orang lain. Yang ketiga, atasi rasa takut dan cemas saat berbicara. Mengatasi rasa takut meliputi cara mengendalikan ketakutan berbicara di depan umum dan mengalahkan rasa takut untuk memenangkan hati hadirin. Jadi teman-teman, itu harus membangun kepercayaan pada saat berbicara di depan umum. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, jangan tampil tanpa persiapan. Sebelum teman-teman menyampaikan atau berbicara di depan umum, teman-teman harus persiapkan benar-benar. Mulai dari hal yang kecil, dari seragam ataupun baju,
ataupun pakaian. Terus teman-teman harus mempelajari materi-materi yang sudah teman-teman siapkan, supaya persiapan teman-teman nanti pada saat berbicara itu sudah benar-benar matang. Kita lanjutkan. Knowing the material. Nah, tadi sudah sedikit saya sampaikan di depan. Jadi teman-teman harus mengetahui materi-materi apa yang harus disampaikan, supaya kendala-kendala pada saat public speaking kita mulai itu tidak terjadi atau bisa teratasi. Mulai tadi ada no clear point, terus ada no audience benefit, ada no clear flow. Nah, itu semua bisa teratasi apabila teman-teman sudah menguasai materi-materi yang akan teman-teman sampaikan. Yang berikutnya ada smile, senyum. Di dalam public speaking itu ada istilah 3S. Silent, smile, dan speak. Silent biasanya pada saat Anda tampil di depan, diamlah selama beberapa detik. Biarkan audiens Anda merasakan kehadiran Anda. Kemudian senyumlah Anda kepada seluruh audiens. Pastikan Anda melemparkan senyuman kepada seluruh peserta di ruangan tersebut. Yang terakhir, speak, mulai berbicara. Ingatlah untuk membuka presentasi atau materi Anda menggunakan teknik opener yang menarik perhatian dari audiens Anda. Kita lanjutkan. Antusias. Antusias merupakan suatu yang harus Anda miliki untuk menjadi public speaker yang luar biasa. Sebagai seorang public speaker, memiliki antusiasme sangatlah penting. Ada dua alasan mengapa antusiasme sangat penting dalam public speaking. Yang pertama, bersama dengan orang yang antusias akan lebih menyenangkan karena dengan antusias dapat menarik lebih banyak perhatian. Yang kedua, kita akan mengenal orang yang memiliki antusiasme dengan baik, tentunya pada hal yang positif. Hal ini akan berdampak sangat positif bagi Anda yang berprofesi sebagai public speaker. Jadi teman-teman harus antusias pada saat menjadi seorang public speaker. Yang berikutnya, listen. Mendengarkan merupakan bagian dari keterampilan komunikasi selain berbicara dan menulis. Dua telinga dan satu mulut di kepala kita itu mengindikasikan mendengarkan lebih penting daripada berbicara. Proses mendengarkan mulai dari menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon. Menurut para ahli, kita harus lebih sering dan lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Kita harus mampu menahan diri untuk tidak berbicara sebelum selesai mendengarkan. Hasil penelitian Ranking dan Berker menunjukkan bahwa mendengar merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan. Cara terbaik dalam mendengarkan dikenal dengan istilah mindful listening, yaitu proses mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh kesadaran, dan tidak ada penghakiman. Yang berikutnya itu ada eye contact. Kontak mata adalah kunci sukses public speaking, pidato atau berbicara di depan umum. Kontak mata adalah salah satu elemen public speaking selain teknik vokal, gestur, dan humor. Kontak mata adalah salah satu alat yang sangat powerful untuk membangun hubungan dengan audiens. Kontak mata adalah the act of looking directly into one another's eyes. Mengarahkan pandangan mata secara langsung kepada mata orang lain. Kejadian ketika dua orang saling melihat mata satu dengan mata yang lainnya. Kontak mata adalah alat terpenting untuk berbicara dan mendengar. Sorot mata tidak akan pernah berdusta karena mata adalah jendela hati. Kita lanjutkan ke olah vokal. Kenapa harus latihan olah vokal? Menurut profesor di UCLA Albert
Hasil riset tentang proses komunikasi pada tahun 1972 menunjukkan bahwa olah vokal itu 38% pengaruhnya. Yang lainnya 55% itu bagaimana Anda tampil, dan 7% itu apa yang Anda sampaikan atau Anda katakan. Nah, olah vokal sendiri itu cukup besar, 38%. Yang menjadi kendala pada saat olah vokal, kenapa harus dilatih? Yang pertama atau mungkin yang paling utama adalah volume rendah, terus monoton, terus membosankan. Itu kenapa kita harus melatih vokal kita atau suara kita. Jangan kehilangan 38 pengaruh Anda cuma gara-gara suara Anda. Kondisi yang harus disadari, volume suara tak disadari terlalu rendah, merasa sudah keras. Itu sering banget kita pada saat berbicara, menurut kita suara kita sudah keras, padahal didengar oleh audiens suara kita itu sangat rendah. Tidak bersemangat akhirnya membosankan, memaksakan adrenalin dan memaksakan energi dengan melebih-lebihkan volume suara. Karakter suara meninggalkan bahasa tubuh, mengucapkan kata dengan tidak tepat. Nah, itu yang harus kita sadari ya teman-teman ya. Membaca teks tanpa persuasi, malu pada vokal sendiri, bahkan tidak mengenal vokal sendiri, terlalu mengharapkan keajaiban dari alat pengeras suara, tidak menguasai penggunaan perangkat sound system atau mikrofon, tidak peka terhadap audiens, hubungannya dengan pengolahan vokal berirama. Jadi kenapa kita harus berlatih olah vokal? Karena tanpa kita sadari, kadang volume kita terlalu rendah, sehingga menyebabkan hal yang kita sampaikan itu monoton dan membosankan. Tujuan olah vokal untuk mendapatkan vokal yang prima, agar dapat digunakan untuk mendukung aktivitas kita dalam melakukan fungsi public speaking, menumbuhkan keyakinan diri, dan memperkaya potensi diri. Kita lanjutkan ke definisi vokal prima. Nada dan bunyi vokal bagus, enak didengar, bersih dan jelas. Memiliki power dalam permainan emosi. Terampil dalam melakukan permainan volume sesuai dengan suasana. Dapat memperdengarkan artikulasi yang penuh gaya dan ekspresif. Tidak keseleo, cadel, dan sengau. Nafas yang normal sehingga mudah memenggal kata atau kalimat dengan benar sesuai dengan tanda baca. Memiliki irama dan tempo yang pas. Memiliki warna dialog dan karakter. Beberapa cara untuk membantu olah vokal itu ada senam mulut, senam pernapasan perut, senam pembentukan bunyi yang berkualitas pada alat artikulasi, latihan oktan emosi dan menguasai olah rasa, latihan memproduksi reverb atau gema, latihan membaca yang tidak membaca, olahraga yang teratur. Terima kasih. Itulah teman-teman materi kita mengenai public speaking. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumin. Silahkan di-share ke teman-teman lain supaya bisa menjadi amal buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat semuanya.